bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini di kesempatan ini akan ditampilkan video pembelajaran untuk teks biografi. Sengaja di video ini dijelaskan dengan menggunakan full bahasa Indonesia dengan maksud agar yang menonton video ini dapat lebih memahami tentang teks biografi. Di dalam video ini akan dibahas yang pertama yaitu social function atau fungsi sosial. Kemudian yang kedua generic structure atau struktur teks. Kemudian yang ketiga adalah linguistic features atau biasa disebut dengan unsur kebahasaan. Selanjutnya steps in studying yang meliputi listening, speaking, reading, dan writing. Pokok bahasan untuk teks biografi akan dua video, yaitu yang pertama berupa teori-teorinya, kemudian yang kedua tentang latihan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari teks biografi. Menurut Wikipedia, teks biografi merupakan jenis teks yang berisi kehidupan tokoh terkenal yang tidak hanya meliputi pendidikannya, pekerjaannya, hubungannya baik kepada teman sejawat maupun keluarga, sampai kepada kematian sang tokoh. Teks biografi juga menggambarkan kehidupan dari seorang tokoh, terutama kehidupan yang mencolok di dalam hidupnya, baik itu prestasi, karya, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya berkenaan dengan social function of biography. Yang seperti kita tahu bahwa dengan membaca teks biografi akan banyak informasi yang kita dapatkan yang pada akhirnya akan memberikan inspirasi kepada pembaca ataupun pendengar. Untuk fungsinya biasa dikenal dengan inspire atau people. Ya, ciri khas teks biografi bersumber dari YouTube channel Dwi Windasari bahwa setidaknya ada 4 ciri khas teks biografi. Yang pertama, teks itu dibuat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, teks itu berdasarkan fakta. Jadi ada fakta itu bersumber pada literatur maupun wawancara. Yang ketiga, teks itu berisikan biasanya ada W instruction, when, where, how. Saya seperti ini. Ada where. Jadi where itu dimana? Dimana sih si tokoh ini dilahirkan? Dimana si tokoh ini bersekolah, punya pendidikan? Dimana si tokoh ini berkarya, memulai karyanya di mana? Dan dimana sampai dia meninggal dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Kalau when apa? Ya misalnya, kapan si tokoh itu lahir? Kapan dia pindah ke tempat A? Kapan dia mulai bersekolah? Kapan dia menamatkan studinya? Kapan dia menikah dan seterusnya. Sampai ke kapan si tokoh meninggal dunia. How, bagaimana how? Misalnya bagaimana si tokoh mencapai prestasi gemilang tersebut? Bagaimana si tokoh bisa survive keadaan tersebut? Bagaimana si tokoh bisa menjalankan
kehidupannya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan vivid language. Vivid language di sini maksudnya menggunakan bahasa yang bisa menarik pembaca atau pendengar sehingga itu seolah-olah memang menggunakan seperti sedang berinteraksi dengan si tokoh tadi agar lebih menarik isi dari teks tersebut. Dia menggunakan vivid language. Selanjutnya kita membahas tentang generic structure. Generic structure dalam bahasa Indonesia adalah struktur teks. Dalam teks biografi itu ada 3 struktur teksnya. Yang pertama orientation, kemudian yang kedua adalah advance, ketiga adalah conclusion. Posisi orientation selalu di awal paragraf, selalu di awal teks, biasanya di paragraf pertama. Kemudian advance berada setelah orientation, dan conclusion tentu saja di paling akhir, paragraf akhir. Biasanya kalau untuk conclusion itu paling banyak itu 2 paragraf, tapi pada umumnya adalah 1. Orientation itu berisikan apa sih sebenarnya? Yaitu pembuka teks. Biasanya itu adalah background of information atau overviewing. Kemudian advance ini apa tentang advance ini isinya? Ya tentang perjalanan hidup si tokoh. Dan yang harus diingat bahwa dalam advance ini harus urut. Makanya dia ditekankan adalah chronologically. Jadi ada step si tokoh memulai pendidikan di tahun ini dan seterusnya. Jadi harus urut. Disitulah ditandai dengan adanya nantinya ada envelope of time. Kemudian conclusion itu juga kesimpulan ataupun komentar dari si tokoh, dan biasanya berisikan kontribusi ataupun prestasi dari si tokoh. Jadi kontribusi ataupun prestasi yang paling gemilang maka akan didapatkan oleh si penulis di akhir paragraf. Selanjutnya generic structure aplikasinya dalam sebuah teks di sini diambil dari website .id yang seperti tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 dari generic structure, yang di awal, kemudian advance-nya, ini ada 3 paragraf, kemudian di akhirnya ada conclusion. Selanjutnya adalah linguistic features. Linguistic features ini adalah unsur kebahasaan. Dalam bahasa Indonesia unsur kebahasaan. Kalau kita ibaratkan gedung, apa sih beda generic structure dengan linguistic features? Kalau linguistic features itu adalah unsur pembentuknya. Kalau gedung itu ibarat ada buat bangunan, ada semennya, ada batunya, ada pasir, ada besinya. Jadi semua gedung itu sama. Itu juga dengan teks. Kalau yang generic structure itu strukturnya, jadi bagaimana membuat hotel, bagaimana rumah sakit, bagaimana rumah tempat tinggal yang biasa, tentu saja berbeda. Itulah yang dengan linguistic features dengan itu beda di situ. Jadi tampak warna, jadi kalau structure itu tampak unsur kebahasan pada teks biografi ada beberapa. Yang pertama adalah simple past, kita akan bahas. Kemudian
time dan time conjunction. Ketiga, personal pronoun. Keempat, passive form or sentence or voice. Jadi kalau ada orang bilang passive form ya boleh, orang bilang passive sentence boleh, passive voice sama saja, tidak perlu dibingungkan. Sama halnya dengan simple past, ada yang bilang past tense, ada yang bilang simple past tense, sama, kecuali nanti yang S-nya ditambahin kayak berbeda. Misalnya past tenses itu berbeda. Jadi kalau untuk tiga kata ini punya tiga nama, tapi satu wujud. Nanti kan kita bahas selanjutnya. Untuk yang pertama tadi adalah simple past, bahwa simple past dari bentuk kalimatnya, unsur pembentuknya itu ada dua kalimat itu sebenarnya. Hampir semua kalimat itu ada dua. Yang pertama itu mengandung keadaan, kemudian yang kedua adalah kegiatan. Biasa kalau yang kegiatan ini disebut verbal, kalau yang situasi ini atau keadaan biasanya berkenaan nominal. Apa-apa saja sih yang berkenaan dengan keadaan? Misalnya cantik di sini, siswa itu keadaan. Apa sih yang maksud dengan kegiatan? Ya aktivitas, minum, bermain. Yang seperti tadi cirinya adalah kalimat keadaan itu ada to be, ciri khasnya ada to be. Yaitu to be dalam bentuk past adalah was. Apa beda was dengan were? Kalau was itu untuk tunggal satu, kalau were itu untuk banyak. Jadi kalau subjeknya banyak dia pakai were. Itu saja yang paling gampang mengingatnya. Kemudian untuk kegiatan, action, untuk simple past kita pakai bentuknya bentuk kedua nih. Untuk positifnya, untuk negatifnya menggunakan did. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi setelah auxiliary harus ditempatkan kata kerja pertama. Bagaimana dengan kalimat tanya? Ya tinggal diletakkan saja did-nya taruh di depan. Kemudian setelah did itu harus verb satu. Jadi kalau setelah auxiliary itu satu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya akan dibuatkan video yang membahas tuntas tentang simple past. Semua akan dibuatkan biar lebih paham. Selanjutnya berkenaan dengan end of time, kemudian time conjunction. Apa sih bedanya? Sangat berbeda. End of time itu artinya adalah kata keterangan waktu. Sedangkan time conjunction adalah konjungsi waktu. Bedanya di mana? Ya dari kelasnya berbeda. Dalam part of speech itu adverb itu adalah keterangan. Keterangan itu memberi keterangan kepada kata kerja, dan bisa juga berupa kalimat. Itu keterangan. Nanti akan dibahas lebih jauh. Kemudian conjunction. Kalau conjunction itu konjungsi. Konjungsi itu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi kalau ada dua kalimat digabung menjadi satu, harus ada penghubungnya, ibarat jembatan, itu konjungsi. Sedangkan end of time itu ya, dia cuma satu kalimat bisa. Nanti apa beda when dengan while? Nanti ada pembahasan selanjutnya. Itu bedanya. Selanjutnya yang ketiga adalah personal pronoun. Personal pronoun ini kata ganti orang. Pronoun itu kata ganti, personal itu dari kata person. Person itu orang, manusia. Jadi kata ganti untuk manusia. Yang paling sering dipakai untuk personal pronoun dalam teks itu khususnya teks biografi. Itu yang pertama adalah subjective pronoun. Jadi subjective pronoun adalah kata ganti untuk subjek.
Posisinya di mana? Sebelum predikat. Predikat biasanya diposisikan oleh kata kerja. Itu yang paling gampang mengenalinya. Kemudian yang kedua adalah objektif pronoun. Maksudnya kata ganti yang memposisikan diri sebagai objek. Letaknya di mana? Letaknya setelah kata kerja atau setelah predikat. Karena predikat itu biasanya diposisikan untuk kata kerja. Itu posisi ini kata kerja, giring kata kerja, ini objektif. Tidak boleh kita ganti misalnya menjadi give, tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga adalah adjective pronoun. Maksudnya adalah kata ganti yang berfungsi sebagai kata sifat. Adjective pronoun. Katanya apa saja, ya, my, your, dan seterusnya. Untuk adjective pronoun harus ada kata benda yang mengikutinya atau kata benda setelahnya. His parents met while studying in Bogor. Jadi adjective pronoun harus ada kata setelah disebut, biasanya kata benda. Selanjutnya adalah passive pattern. Passive pattern ini adalah pasif. Kalau berbicara tentang pasif cuma dua kuncinya. Ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga. To be apa dalam bentuk past tense, ya, was. Bisa berbentuk kata kerja langsung, misalnya was born. Jadi born ini kata kerja bentuk ketiga. Atau bisa juga, kalaupun ada kata keterangan, posisi kata keterangan harus diletakkan sebelum kata kerja, langsung sebelum kata kerja. Jadi tidak boleh kita buatkan immediately-nya taruh di was misalnya. Habibi immediately was born, itu salah, tidak boleh. Karena sesuai aturannya bahwa kata keterangan atau adverb kalau diletakkan di predikat, dia harus diletakkannya sebelum kata kerja. Ya, demikianlah video ini dibuat. Kalaupun nanti suka ya tulis suka, kalau nggak suka tulis nggak suka. Terus kasih komen apa yang perlu diperbaiki. Semoga nanti kedepannya pada saat membuat video akan lebih baik lagi. Kalau memang memberikan manfaat, di share, kasih tahu ke kawan-kawannya ilmunya, dan jangan lupa subscribe supaya apa? Biar semangat yang menulisnya. Terus kalau ada informasi berikutnya, kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.